Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أوصيني وإياكم بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada para asatidzah wal ustadzat hafizahumullah, para dewan guru yang kami hormati, wabil khusus kepada para wali santri dari anak-anak kita yang hari ini di wisuda, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di ma'had kita ini. Semoga perjalanannya dari rumah sampai di tempat kita ini, sampai nanti kembali ke rumah masing-masing, selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya penjagaan, diberikan kesejahteraan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ananda, anak-anak kami yang kami banggakan, yang hari ini akan diwisuda, dan seluruh santriwan santriwati Ma'had Taqimus Sunnah hafizahumullah, marilah pertama kita panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan nikmat dan perkenannya hari ini kita bisa berkumpul di ma'had kita ini dalam acara haflah at-takharruj, pelepasan dari anak-anak kita yang telah menyelesaikan tahap demi tahap jenjang pendidikan di Ma'had Taqimus Sunnah, plus tidak terpisah darinya adalah masa khidmah yang mereka tempuh setelah pendidikan mereka di halaqah masing-masing selama 1 tahun. Masa khidmah kita wajibkan ada di ma'had kita untuk melatih para ananda sekalian belajar menjadi orang tua, bagaimana merasakan menjadi seorang guru, seorang ustadz, sekaligus bagaimana membelajarkan dirinya untuk menjadi orang tua, bagaimana susah payahnya menjadi orang tua, meskipun hanya sebagian kecil dari ilmu tersebut yang mereka dapatkan, tapi itu merupakan tonggak awal yang kita harapkan untuk mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang dengan tulus bisa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terima kasih
kepada orang-orang yang telah berjasa baik kepada mereka. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian, kami berupaya memahami bahwasannya para ulama salaf kita mengamanahkan kepada kami, para asatidzah dan ustadzah kalian, agar kami berjuang di dalam diri kami untuk mendudukkan kalian sebagaimana anak-anak kami sendiri. Itu upaya kita sudah kita lakukan, meskipun dengan segala keterbatasan. Karena itu, izinkanlah pada kesempatan kali ini kami sebagai orang tua bagi kalian di tempat ini memberikan beberapa wasiat, sebagai wasiat orang tua kepada anak-anaknya. Karena saya yakin ketika orang tua kalian dahulu melepaskan kalian untuk belajar di tempat ini, tentu dengan hati yang berat pada asalnya untuk berpisah dengan kalian, tapi demi kebaikan masa depan kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang berilmu dan mulia, maka rasa berat tersebut mereka kalahkan dan mereka lepaskan kalian, dititipkan di satu tempat yang mereka percayai bisa untuk membentuk dan mendidik kalian, mengupayakan akan menjadi pribadi yang bagus di Ma'had Tahkimus Sunnah ini. Maka demikian juga yang kami rasakan hari ini, ketika kalian hendak kembali ke orang tua kalian. Sebagai orang tua pada asalnya, waktu untuk bersama masih kita ingin supaya panjang, tetapi demi kemaslahatan kalian, untuk kebaikan kalian, agar kalian bisa melanjutkan meraih cita-cita kalian, maka hal itu pun kita berupaya untuk merelakannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wasiat kami untuk anak-anak kami yang pertama, harap dicamkan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Wahai manusia, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, tiada guna, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Itu sangkaan yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan untuk sesuatu yang tidak ada guna, sia-sia, tak ada guna, tidak. Tetapi mereka diciptakan dengan satu tujuan yang sangat agung. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka fahamilah ayat ini, anak-anakku sekalian, letakkan kuat di dalam hati kalian, siapapun dan apapun yang Allah berikan kepada kalian dari bagian dunia ini, kalian adalah hamba-hambanya Allah. Hal ini tidak boleh lepas dari jiwa kalian, dimanapun kalian berada, bersama siapapun kalian, jabatan dunia apapun yang Allah berikan kepada kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta satu hal, agar kalian mengabdi, beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami itu baik-baik. Kemudian wasiat yang kedua, selalulah tancap kuatkan di dalam hati kalian, jiwa-jiwa kalian, niat-niat yang baik. Sebagaimana wasiat Al-Imamu Ahmad kepada anaknya, beliau mengatakan, "Ya bunayya, inwil khairah, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah." Wahai anak-anakku sekalian, selalu kalian memiliki niat yang baik. Isilah hati kalian dengan niat-niat yang baik, karena sesungguhnya kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian memiliki niat-niat yang baik. Maka bersihkan hati dari niat-niat yang tidak baik,
kuatkan hati untuk selalu memiliki niat yang baik. Puncaknya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perjumpaan yang seindah-indahnya. Wasiat yang ketiga, hendaknya kalian memperhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidqi." Wajib kalian untuk memiliki sifat jujur. Jujur dan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan. Jangan dengarkan bisikan-bisikan syaitan dan penolong-penolongnya yang menjadi kalian gamang untuk berlaku jujur. Jujurlah, jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Kejujuran yang hari ini sudah sangat langka tidak boleh lepas dari hati-hati kalian. Dimanapun kalian berada, berbicara dengan siapapun, meskipun orang yang paling bodohnya manusia, berlaku jujurlah, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan jagalah diri kalian dari perilaku dusta. Jangan sekali-kali berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada perilaku jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Maka lazimilah sifat jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang memiliki sifat jujur dengan pahala dan keberuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, hari ini, nanti di yaumul kiamah, hari di mana bermanfaat kepada orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Tidak ada akhlak yang lebih mulia daripada jujur. Tanamkan kejujuran. Apa hasil untuk orang-orang yang jujur? Bagi mereka Allah siapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya, dan Allah meridhai mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Jujur anak-anak, jujurlah kepada siapapun, jujur. Jangan takut hilang dunia kalian dengan berupaya berlaku jujur. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memiliki 4 hal dari perangai, tidak usah khawatir akan hilang darinya dunia. Di antara 4 perangai itu, yang pertama Nabi SAW katakan adalah as-sidqu, jujur. Setan akan mengiang-iangkan di benak kita, kita akan rusak, kita akan hancur, kita akan malu, kita akan menderita kalau kita jujur. Terlebih di zaman yang kejujuran hampir tidak ada seperti ini. Tapi sebagai muslim ahlus sunnah, lebih-lebih talibul ilmi, dia yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang keempat, anak-anakku sekalian, hendaklah kalian berupaya punya perhatian besar tentang perkara hati-hati kalian. Makmurkan anggota badan kalian, tampillah kalian dengan hal-hal yang baik dari amal-amal ketaatan. Tapi ingat, jadikan hati kalian lebih makmur dari penampakan lahir kalian. Nampakkan kepada dari diri kalian bagaimana kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sujud, ruku, khusyuk, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk berbakti kepada kedua orang tua kalian, bertutur kata yang lembut, menunjukkan ilmu yang telah kalian pelajari. Tapi ingat,
jadikan hati kalian lebih makmur dari zahir kalian. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada harta benda kalian dan tidak melihat kepada fisik-fisik kalian, tapi Allah menilai kepada hati dan amal perbuatan kalian. Maka makmurkan hati kalian, jaga hati kalian untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jaga hati kalian dari penyakit-penyakit fitnah, baik fitnah subhat ataupun fitnah syahwat yang hari ini masya Allah syarruha mustatira, kejelekannya menyebar luas merata di mana-mana. Jagalah diri kalian, terutama hati kalian. Ingat wasiat yang indah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendapatkan wasiat ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tidak ada wasiat yang lebih berharga bagiku melebihi wasiat yang disampaikan oleh guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam menghadapi fitnah. Wasiat tersebut adalah, jadikanlah hati-hatimu, hati-hati kalian seperti kaca yang kokoh dan bening. Ketika fitnah menghampiri hati yang seperti itu, maka fitnah itu tidak akan bisa menyentuh hati tersebut dan akan mudah untuk dibeningkan kembali. Jangan jadikan hati-hati kalian seperti busa yang menyerap apa saja yang masuk dan datang kepadanya, dan tidak keluar dari busa tadi kecuali cairan yang diperas dari busa tersebut. Jadikan hati kalian anak-anakku seperti kaca yang kokoh dan bening. Fitnah apapun yang menimpa hati tersebut, Allah akan menjaganya. Jangan jadikan hati kalian menyerap segala sesuatu yang kalian dengar, yang kalian lihat, yang kalian rasakan, sehingga isi hati kita seperti yang ibarat busa yang diperas. Setelah meresap kepadanya kotoran-kotoran, tidaklah keluar dari hati tadi kecuali kotoran-kotoran tersebut. Memiliki perhatian yang besar tentang urusan hati. Kemudian anak-anakku sekalian, wasiat yang kelima, berhiaslah selalu dengan akhlak yang mulia. Hiasi selalu diri kalian dengan akhlak yang mulia. Hati-hati dari penyakit ghaflah, lalai, yang menjadikan hati kita keras, yang menjadikan ketaatan kita hambar, yang menjadikan telinga kita kurang bisa mendengar dan menerima nasihat, yang menjadikan hati kita tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit ghaflah. Maka hiasi selalu diri dengan akhlak yang mulia. Ingat pesan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalian sudah belajar ilmu bertahun-tahun bersama kami, tidak ada yang mempertemukan kita kecuali ilmu. Tidaklah kita paling sering bertemu kecuali di majlisul ilm, tempat-tempat yang Allah muliakan. Disitulah kita bertemu, disitulah kita berkomunikasi, disitulah kita bergaul, bermuamalah. Maka perhatikan wasiat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. La takunu mimman yajma'u ilmal ulama wa hikamal hukama wa yajri fi majral juhala. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang mengumpulkan ilmu para ulama, hikmahnya ahli hikmah, tapi berperilaku seperti perilakunya orang-orang yang juhala, yang bodoh, yang tidak berilmu. Jangan. Hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan ilmu. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Maka ilmu yang kalian kumpulkan hendaklah menjadikan kalian lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai kepada tahapan mengenal Allah, ada dua bentuk pengenalan. Mengenal Allah yang hanya membuahkan kekaguman semata, mengenal Allah yang tidak sampai menyentuh hati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ma'rifatullah allati tusmiru al-istihya minallah. Dan ini yang kita harapkan di dalam
muamalah kita selama ini di majelis-majelis ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kemudian wasiat yang keenam, as-sabr, sabar untuk kokoh di atas kebenaran, bersabar dalam berpegang teguh dengan manhaj yang al-haq. Tidak ada satupun metode beragama yang benar di dunia ini kecuali metode ahli sunnati wal jamaah, manhaj salaful ummah. Itu kebenaran mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Siapa yang berjalan di atas manhaj ini berarti perjalanannya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berjalan di atas manhaj ini, dia terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semua mereka diancam dengan neraka. Tanamkan kuat di dalam diri kita, hati kita, tidak ada metode beragama yang hak kecuali metode yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabatnya, diwariskan kepada generasi berikutnya sampai hari kita sekarang ini. Itulah al-haq, itulah kebenaran, dan itu standar ukuran kebenaran. Siapa yang mencocokinya, maka dia berada di atas kebenaran. Siapa yang menyelisihinya, maka pasti dia di atas kebatilan. Dan jangan kalian gamang dengan sedikitnya orang-orang yang bersabar di atas jalan kebenaran ini, atau sebaliknya banyaknya orang-orang yang hancur karena meninggalkan jalan yang hak ini tadi. Ingat wasiat Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau berwasiat, ittabi turuqal huda, ikutilah jalan-jalan kebenaran, wala yadurruka qillatus salikin, jangan membuat gamang kalian sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan kebenaran tadi. Ikutilah jalan kebenaran, pegang teguh manhaj yang hak ini, dan jangan gamang, jangan takut dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, jauhi oleh kalian jalan-jalan kesesatan yang begitu banyak. Wala taqtar bi kasratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang hancur karena menyimpang dari jalan kebenaran. Perhatikan, ini harga mati. Tidak pernah talibah di Ma'had Tahqimus Sunnah tidak ditekankan masalah ini. Mereka diajari, dididik, ditarbiyah, dikenalkan supaya harapannya meresap kuat di dalam hati mereka bahwa kebenaran adalah satu, yaitu kebenaran di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Perjalanan mencari ilmu masih panjang. Ilmu yang harus dicari adalah ilmu yang semakin mengenalkan kita kepada kebenaran tersebut. Jadikan ini ukuran kita di dalam menjalani kehidupan, maka perjalanan itu akan sampai kepada tujuan yang indah, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ketujuh, anak-anakku sekalian, jangan kalian tertipu dengan diri kalian sendiri. Jangan kalian tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada keluarga kalian. Selalu bersandarlah kepada Allah. Jauhi sifat sombong, jauhi sifat merasa mampu karena sarana ada. Tawadhu'lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik diri kalian untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu', mau menerima kebenaran dan mau belajar tentang kebenaran, dan mau mengamalkan kebenaran, dan mau membela kebenaran. Jangan tertipu dengan diri kita. Kecerdasan kayak apapun tidak akan memberi manfaat kepada pemiliknya kalau Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Kekayaan yang melimpah ruah tidak akan memberikan apapun kepada pemiliknya, bahkan akan menjadi bumerang yang menipu mereka ketika tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan hal ini. Kemudian yang terakhir, wasiat yang ke-8 untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
saya harapkan dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang terakhir, wajib bagi kalian memberikan perhatian besar kepada kedua orang tua kalian. Mereka sudah berjuang dengan penuh harap, capek, penat, mereka lupakan demi melihat kalian bisa bahagia dan sukses. Sebagaimana di awal kita sudah sampaikan, asalnya mereka begitu berat melepas kalian, ingin selalu bersama dengan kalian, tapi orang tua kita faham bahwa masa depan kalian harus dirintis sejak saat itu. Maka dengan rasa berat, di samping penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dilepas kalian untuk belajar jauh dari mereka. Mereka berjuang, mereka bekerja, mereka berupaya semaksimal mungkin melupakan kepenatan-kepenatan yang selalu mendera mereka dalam setiap saatnya demi kebahagiaan bagi kalian. Maka jangan bakhil. Dengan hati yang tulus, bisikkan di telinga kedua orang tua kalian. Setelah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisikkan dengan tulus di telinga-telinga mereka berdua, terima kasih ayahku, terima kasih ibuku. Jangan bakhil dengan kalimat itu, karena mereka begitu mencintai kalian. Maka berilah perhatian besar kepada kalian. Berjanjilah anak-anakku, kalian tidak akan pernah membuat mereka menangis karena sedih dan susah. Berjanjilah kalian tidak akan pernah memberatkan mereka kembali. Berjanjilah kalian tidak akan membuat mereka gamang terhadap diri kalian. Dan berjanjilah kalian akan membahagiakan mereka. Semaksimal perjuangan kalian, bahagiakan mereka, muliakan mereka, masuklah surga bersama kedua orang tua kalian. Mohonlah kepada Allah, jangan lupa setiap saat dalam detik doa kalian sebut nama keduanya, karena mereka orang yang paling berjasa dalam hidup kalian. Sebagaimana para asatidzah dan ustadzah kalian, sebut nama mereka, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kalian. Kalian memiliki dua orang tua dalam dua sisi, orang tua kandung, orang tua nasab, yang kalian bernasab kepada mereka dari sisi benih. Di sisi yang lain kalian memiliki orang tua yang terikat dengan ruh, yaitu ustadz dan ustadzah kalian. Keduanya adalah orang tua kalian yang agama kita mewajibkan kita untuk berbakti kepada mereka semuanya. Maka jangan beratkan hati mereka, jangan buat mereka sedih, gembirakan mereka. Jadilah kalian semua penyejuk hati mereka, orang-orang tua kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia itu tentang kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, menyusuinya lalu menyapihnya dalam 2 tahun. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Wali walidayk, kemudian bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami, dalam riwayat tidak termasuk umat kami, seorang yang tidak memuliakan orang-orang tua mereka dan tidak menyayangi anak-anak kecil di antara mereka dan tidak mengerti hak guru-guru mereka, orang-orang yang alim yang ada di tengah-tengah mereka. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya pada kesempatan yang mulia ini, kepada para wali dari anak-anak kita yang hari ini diwisuda, kami para asatidzah
memohon maaf yang setulusnya atas keterbatasan kami yang sangat di dalam menyayangi anak-anak kita. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar bisa menuliskan di benak dan hati mereka hal-hal yang Allah perintahkan kepada mereka, hal-hal yang Allah larang dari mereka, hal-hal yang mereka harus yakini sebagai akidah yang benar kepada mereka. Tapi semua itu karena keterbatasan kami, maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para wali sekalian atas keterbatasan tersebut. Hari ini sebagaimana dahulu Bapak Ibu sekalian begitu berat melepas anak-anaknya, tapi keberatan itu dikalahkan, berganti menjadi cinta, ridho dan penuh harap. Dilepas anak-anak kita yang masih polos, masih lugu, bahkan masih kecil, untuk datang ke majlisul ilm dengan harapan besar kepada Allah agar anak-anaknya menjadi penyejuk hati bagi dirinya nanti, dan bahkan bisa mengajak bersama dirinya untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini pun kami begitu berat untuk melepas mereka, kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi demi kebaikan mereka, demi kemaslahatan mereka, maka kami iringi dengan ridha, kami iringi dengan doa, kami iringi dengan harapan besar. Hari ini kami kembalikan anak-anak kita ke pangkuan kedua orang tuanya. Sekali lagi kami mohon maaf juga khususnya kepada anak-anak kami atas keterbatasan kami di dalam mewujudkan kasih sayang kepada kalian. Maka dengan wisuda kali ini kami mewakili para asatidzah, ustadzat dan keluarga besar Ma'had Tahkimus Sunnah Mathil menyampaikan kepada orang tua wali dari anak-anak kita sekalian, hari ini insyaallah anak-anak akan kita kembalikan pendidikan mereka, pengawasan mereka, muamalah mereka harian kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita upayakan selama ini menjadi simpanan terbaik kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan besar kami Bapak Ibu sekalian di rumah dalam setiap harinya akan memiliki hati yang sejuk ketika melihat putra putri Bapak Ibu sekalian. Harapan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah wujudkan pada diri-diri mereka. Demikian yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi khususnya kepada para wali, saya mewakili seluruh keluarga besar Ma'had Tahkimus Sunnah mohon maaf yang setulus-tulusnya atas keterbatasan yang sangat yang ada pada kami. Mudah-mudahan ketika kita bertemu kemudian ada perpisahan, ini bukan perpisahan yang sesungguhnya yang kemudian tidak akan pernah berjumpa kembali. Kalau toh kita tidak bisa berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah nanti di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dengan satu hal yang sama-sama ayo kita sepakati, kita hidup beribadah kepada Allah di atas tuntunan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan metode satu yang benar tadi, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Itulah yang mempertemukan kita, itulah yang mengikat kita, dan mudah-mudahan itu pula yang akan mempertemukan kita sekian kalinya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.